Sintayong tegur insiden mie instan, dua pemain keturunan ancam posisi Asnawi, pemain Vietnam berguguran jelang lawan timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pelatih timnas Indonesia Sintayong telah memberikan teguran untuk anak asuhnya yang ketahuan masak mie instan dalam pemusat latihan atau TC Garuda di Turki. Dalam hal ini, asisten pelatih Sintayong Nova Arianto menjelaskan bahwa pemain telah diberikan pengertian mengenai pentingnya asupan makanan untuk seorang atlet. Tindakan indisipliner sebelumnya juga dilakukan oleh Osvaldo Hai yang berujung pencoretan. Ia didepak Sintayong lantaran mangkir dari untuk melakukan pemusatan latihan pada 2021 lalu. Sama seperti Osvaldo Hai, nama Nur Hidayat Haji Haris juga dipulangkan dari pemusatan latihan timnas Indonesia dengan masalah yang sama. Pelatih fisik timnas Indonesia Shin Sang-gyu sangat kecewa dengan para pemain skuad Garuda jelang Piala Asia 2023 Qatar. Shin Sang-gyu menyebut pemain timnas Indonesia tidak menjaga latihan otot selama di luar agenda Garuda. Menurutnya banyak otot pemain timnas Indonesia yang tidak dalam high performance jelang Piala Asia 2023 mendatang. Kendati demikian, Shin Sang-gyu menegaskan masih ada waktu untuk terus meningkatkan otot dan fisik pemain sebelum terjun ke Piala Asia 2023. Namun hal itu kembali pemain yang juga harus memiliki tekad untuk berkembang dan mampu bersaing dengan para pemain lainnya. Kepala Kantor Wilayah atau Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Khaldun mengkonfirmasi pengambilan sumpah warga negara Indonesia untuk JIZ dilakukan, yaitu pada Kamis 28 Desember ini. Proses itu berlangsung di kantor Kemenkumham DKI. Ibnu membenarkan sudah ada agenda pengambilan sumpah untuk sang pemain. Itu setelah adanya pengajuan berkas dari PSSI atau pihak terkait. Namun Ibnu belum bisa memastikan pengambilan sumpah untuk Nate Jeon, sebab pemain yang bersangkutan saat ini belum ada informasi lanjutan. Diketahui Nathan sendiri memiliki jadwal padat bersama klubnya Swansea City yang berlaga di divisi Championship, kasta kedua Liga Inggris. Posisi Asnawi Mangkualam Bahar terancam di timnas Indonesia setelah dua pemain keturunan Jayden Han dan Yael Lisdek mengaku siap dinaturalisasi. Terancamnya posisi Asnawi ini karena dua pemain tersebut sama-sama berposisi sebagai bek kanan dan bermain di klub Eropa. Jayden Han diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Bogor. Pemain berusia 22 tahun tersebut kini bermain untuk Jong Sparta Rotterdam atau tim kedua mereka di Tweede Divisie atau Liga 3 Belanda. Sementara Yael Lisdek bermain untuk klub RC Divisie atau Liga 2 Belanda Telstar. Pemain yang biasa mentas sebagai fullback kanan ini memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Haria, Sapura, Maluku Tengah. Pelatih timnas Vietnam Philippe Troussier dipastikan pusing akibat badai cedera jelang Piala Asia 2023. Setelah merilis 34 pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan, kabar buruk masih menghantui timnas Vietnam. Sebab Vietnam harus kehilangan pemain andalan seperti Nguyen Tan Nan. Sebelum Nguyen Tan Nan, Troussier harap-harap cemas menanti perkembangan bek senior Vietnam Quang Ngoc Hai. Terakhir, sosok Nguyen Tuan Chung pun juga tengah menderita saat membela klubnya. Praktis ketiga nama tersebut harus berlomba dengan waktu, sebab ketiga pemain tersebut harus berlomba kurang dari 3 pekan sebelum kick-off Piala Asia 2023. Sebelumnya, Vietnam juga dipastikan tidak bisa diperkuat oleh pemain fenomenal Duan Van Hau yang telah lama menderita cedera. Pelatih timnas Irak Jesus Casas dikabarkan akan memanggil mantan wonderkid Manchester United Zidane Iqbal untuk bergabung dalam skuad timnas Irak di Piala Asia 2023. Meskipun Iqbal sebelumnya absen karena cedera dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Casas melihatnya sebagai elemen penting dalam skuadnya dan percaya bahwa penampilannya bersama FC Utrecht akan meningkatkan kepercayaan dirinya. Jesus Casas pun diyakini telah menghubungi Iqbal untuk memasukkannya dalam skuad Singa Mesopotamia untuk Piala Asia 2023. Jika benar, Iqbal akan menjadi lawan timnas Indonesia di pertandingan perdana pada Grup D pada 15 Januari mendatang. Kiper Persebaya Surabaya Hernando Aris Sutariadi percaya diri menjadi pilihan utama di bawah Mister Timnas Indonesia, yakni pada gelaran Piala Asia ini. Ia akan bersaing dengan dua kiper yang juga tak kalah berkualitas, adalah Syahrul Trisna dan Muhammad Riyadi. Jika melihat 6 laga terakhir Timnas Indonesia, termasuk saat menghadapi Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, peluang Hernando untuk jadi kiper nomor 1 pun terbuka lebar.
Meski demikian, Hernando tetap menghargai dua kompatriotnya di timnas saat ini, yakni Syahrul dan Riyandi. Menurut pemain Persebaya Surabaya tersebut, siapapun yang nantinya dipercaya bermain pasti akan melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Akun Instagram kasta teratas Liga Belanda @Eredivisie membagikan 3 statistik di sepanjang 2023, yakni pemain dengan menit terbanyak, intercept terbanyak, dan pencetak peluang terbanyak di Liga Belanda sepanjang 2023. Hasilnya dari 3 kategori tersebut, Tom Haye masuk ke dalam 2 kategori di antaranya, yakni pencetak intercept dan pembuat peluang terbanyak sepanjang 2023. Di mana sepanjang 2023, Tom Haye mencatatkan 45 intercept. Jumlah itu merupakan yang terbanyak ke-8 sepanjang 2023. Tom Haye yang memperkuat SC Heerenveen kalah 19 intercept dari pemain Excelsior yang menempati posisi puncak, yakni Siyebe Horeman. Sementara di kategori pencetak peluang terbanyak, gelandang 28 tahun ini menempati posisi 4 dengan 66 created chance. Statistik memukau tersebut menjadi bekal apik bagi Tom Haye yang memang layak untuk menjalani proses naturalisasi dan membela timnas Indonesia. Bek potensial Hansa Muyama Pranata membuka kisahnya saat bersama timnas Indonesia U19 di tahun 2014. Dikutip dari salah satu kanal podcast sport bola nasional, Hansa Muyama menyebut bahwa timnas Indonesia U19 layaknya sirkus dalam persiapan Piala Asia U19 2014 lalu. Sebab timnas Indonesia, Aswan Indra Syafri harus menjalani tur Nusantara. Betapa saat itu masyarakat Indonesia mendapatkan hiburan dengan tampilnya timnas Indonesia U19 di seluruh pelosok Indonesia. Alhasil para penggawa Garuda pun kelelahan ketika tampil di Piala Asia U19 2014. Bahkan saat itu kejenuhan pun muncul, hingga strategi mudah terbaca oleh lawan. Ketika ditanya apakah para pemain tidak berontak saat itu, dengan jujur Hansamu mengakui saat itu tidak punya keberanian. Karena mereka masih anak-anak kecil, padahal mereka merasa sangat terkuras tenaganya. Timnas Indonesia Swan Sintayong bakal melakoni partai-partai seru melawan deretan macan Asia yang sayang untuk dilewatkan. Bagi pecinta sepak bola tanah air yang ingin menonton langsung di Qatar, harga tiket tergolong murah jika dirupiahkan. Dikutip dari laman resmi Piala Asia, tiket untuk 2 pertandingan timnas Indonesia pun sudah bisa dipesan, yaitu melawan Irak yang akan berlangsung 15 Januari dan Jepang 24 Januari. Sedangkan untuk laga melawan Vietnam 19 Januari masih belum dirilis. Ada 2 kategori yang bisa dibeli, yakni kategori 2 dan 3 dengan harga berbeda. Tidak ada perbedaan harga untuk laga melawan Irak atau Jepang. Untuk kategori 3 sendiri dijual 25 rial Qatar atau setara dengan Rp106.000. Sementara kategori 2 seharga 40 rial Qatar atau Rp170.000. Sementara untuk kategori 1 yang belum tersedia di situs Piala Asia harganya 60 rial Qatar atau Rp255.000. FIFA dan Badan Sepak Bola Amerika Selatan atau CONMEBOL mengancam akan membekukan Konfederasi Brasil atau CBF. Hal itu menyusul dugaan adanya campur tangan pemerintah terhadap pemilihan presiden baru CBF. Menyitat AP News, FIFA memperingatkan Brasil bahwa timnas dan klub mereka bisa dibekukan dari kompetisi internasional jika memang intervensi pemerintah mengarah pada terpilihnya presiden baru pada bulan Januari. Tentu ancaman tersebut mengingatkan pada kasus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang terkena sanksi serupa di era kepemimpinan Lanyala Mataliti. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.